أشهد أن محمدا رسول حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar liutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk selalu menjaga, memelihara, merawat iman dan takwa kita kepada Allah sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini dengan tetap dalam keadaan muslim, keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemarin sore saya bertemu dengan Profesor Dr. Jemli As-Sidiki. Beliau ini sekarang selain anggota DPD RI juga menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Al-Azhar. Pesantren Al-Azhar ini selain menaungi berbagai sekolah di lingkungan Masjid Al-Azhar, juga sudah membangun 300 lebih berbagai sekolah yang bernama Al-Azhar. Dia bercerita pada saya, merasa prihatin karena banyak di kalangan kita ini yang murtad, yang berada di berbagai desa karena kemiskinan. Tetapi juga dia mengatakan kita juga bersyukur banyaknya orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, bahkan sampai menyebut Mike Tyson yang kemarin kita saksikan melaksanakan umrah. Dan dia juga bercerita di berbagai negara, di Amerika, di Eropa, itu tumbuh dan berkembang pesat umat Islam. Kalau orang Islam itu tingkat pertumbuhan
masyarakatnya itu sangat tinggi karena banyak yang anaknya banyak, sementara yang lain itu bahkan minus, tidak punya anak. Nah, yang menjadi persoalan kita di negeri yang kita cintai ini memang kemiskinan masih tinggi sekali gitu. Dan itu seperti kata Nabi itu, kadal faqru ayakuna kufra. Orang miskin itu ya hampir-hampir dan banyak yang jadi kafir atau murtad. BPS mengatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia itu sekitar 26 juta. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Tapi ini karena batas garis kemiskinan yang ditetapkan itu sangat rendah. Hanya 505.649 rupiah. Kalau kita berpenghasilan 505.649 per bulan, maka kita sudah tidak miskin. Kalau di atasnya sudah tentu tidak miskin, tapi di bawahnya kita miskin. Kalau kita bagi dengan 30 hari itu hanya sekitar 16.700 per hari. Siapa yang bisa hidup di Jakarta dan di berbagai tempat dengan penghasilan seperti itu? Jadi sekali lagi memang tantangan yang paling berat ketika kita mengakhiri tahun 2023 Masehi ini adalah kemiskinan yang masih sangat besar sekali. Dan inilah keprihatinan dan mayoritas dialami umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua juga tantangan yang paling berat kita hadapi itu korupsi. Dulu kita melengsarkan atau menjatuhkan Pak Harto, dan saya termasuk yang terlibat di dalamnya itu, dengan isu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi kata Profesor Mahfud MD, sekarang ini korupsi merajalela di mana-mana katanya. Di DPR ya, kemudian di pemerintahan oke, di gubernur, di mana-mana gitu terjadi. Kalau dulu korupsinya terkoordinasi gitu ya. Itu kata Profesor Mahfud. Kemudian ada seorang wakil ketua KPK mengatakan bahwa orang yang terkena OTT itu operasi tangkap tangan, itu karena lagi sial aja, lagi apes aja. Artinya apa? Memang korupsi ini seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD itu memang terjadi di mana-mana. Ini juga membuat rakyat kita semakin susah, Pak. Uang negara itu, hasil kekayaan alam itu dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat kita itu berada dalam keadaan susah. Saya ingin beri contoh misalnya di Papua. Papua itu luar biasa kaya rayanya. Ada emas ini, ada tembaga, ada uranium, ada gas, apa-apa. Yang menikmati siapa? Rakyat Papua kita tahu sendiri. Makanya mereka berjuang. Kalau begitu kami nggak usah lagi bersama dengan Indonesia. Saking kecewanya mereka. Saya pulang ke kampung halaman saya di Sulawesi Tenggara. Itu ternyata banyak sekali. Ada emas, ada nikel, ada aspal. Yang nikmati siapa? Rakyatnya miskin. Untuk menyekolahkan anak mereka aja tidak bisa, Pak. Nah, inilah yang sesungguhnya disebutkan di dalam Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan, akan mencurahkan itu keberkahan. Kita kaya raya tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Korupsi merajalela di mana-mana. Banyak orang pintar, tidak kurang orang pintar, tapi itu karakter moralnya rendah. Bukan haknya dia ambil. Itulah yang merusak negara kita ini. Tidak disiplin, tidak bekerja, tidak taat hukum, melanggar hukum, mengambil barang orang yang bukan hak dia. Inilah tantangan kita hadapi. Jadi karakter moral yang rendah inilah yang membuat negeri kita yang kaya raya luar biasa, tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Tadi saya katakan BPS mengatakan kurang lebih 26 juta. Lihat penduduk Malaysia itu hanya berapa? 32 juta. Kemudian Singapura lebih kecil lagi, Brunei lebih kecil lagi.
Jadi orang miskin banyak sekali. Kekayaan alam kita luar biasa. Ada seorang pedagang trader bidang pertambangan, dia mengatakan kepada saya, kalau kekayaan alam kita ini dikelola, nggak perlu kita berutang. Utang kita sekarang sudah sampai 7.000 triliun. Itu luar biasa besarnya. Yang akan menanggung beban ini adalah anak-anak kita, anak cucu kita, Pak. Nah, bagaimana memperbaikinya ini? Tidak ada pilihan, kuncinya itu pemimpin. Kalau pemimpin kita lemah, diatur oleh para oligarki, maka yang menderita rakyat. Kebijakan ini bukan untuk rakyat, tetapi untuk sekelompok kecil, makin kaya. Bayangkan, mobil itu kasih subsidi, sementara mobil listrik maksudnya kasih subsidi katanya, sementara subsidi untuk rakyat, untuk sembako, untuk macam-macam itu kalau perlu dihabisi, tidak ada. Jadi ini ketidakadilan yang merajalela yang menjadi tantangan kita hari ini. Dan kuncinya kembali lagi adalah bagaimana menghadirkan masyarakat muslim, orang-orang Islamnya itu yang berkarakter, dia berpendidikan. Janganlah ketika memegang kekuasaan itu memperkaya diri sendiri, Pak. Dengan gaji dia, dengan honor dia, dengan tunjangan dia sudah cukup, tidak akan miskin. Coba bayangkan di DKI ini 3.100 orang yang di PHK. Itu pekerja kecil itu. Orang-orang yang menjaga kebersihan, menyapu di jalan, kemudian kebun-kebun apa semua. Gara-gara mereka sudah lebih umurnya 56 tahun. Padahal kalau hanya kerja-kerja begitu 60 tahun, 70 tahun juga masih bisa dilakukan. Inilah ketidakadilan terhadap orang-orang kecil. Gimana kuncinya? Tidak ada lain. Pemilu itulah. Jadi jangan bapak menganggap itu pemilu sederhana. Itulah yang menentukan. DKI bisa lebih baik karena kita memilih pemimpin yang benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi pemimpin agama, menjadi imam ketika salat, tetapi kemudian mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana membangun negara yang adil dan sejahtera, kemudian dia membuat perjanjian. Itulah yang disebutkan Piagam Madinah. Orang Kristen terjamin kehidupannya di situ. Orang Nasrani, kemudian Yahudi terjamin. Suku-suku Arab itu terjamin, terpelihara. Nah, ini contoh. Rasulullah itu kemudian disebut Al-Amin. Kenapa disebut Al-Amin? Karena jujur. Bagaimana membawa negeri kita ini, kan yang pemimpin itu pada tidak jujur. Apa yang dikatakan tidak dilaksanakan. Apa yang dijanjikan tidak ditepati. Dan orang kayak begini menurut Nabi Muhammad SAW itu munafik. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Itu yang terjadi sekarang ini. Wa idza tumina khana. Apabila dia beri amanah, dia berkhianat. Ini yang terjadi merajalela. Kuncinya itu orang Islam sadar. Mesti kita membina anak-anak kita menjadi manusia muslim yang berkarakter tinggi. Dia disiplin, tidak korupsi, jujur, amanah, pintar. Itulah tugas kita di masa depan. Dan alhamdulillah masjid ini menjadi medium, menjadi sentral untuk kita membangun kesadaran umat Islam. Dan tentu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat kita, pendidikan itu harus kita bangun yang seperti itu. Kalau tidak, maka semakin banyak orang Islamnya murtad, keluar dari Islam, dia miskin. Siapa yang salah? Para pemimpin kita. Kaya raya negeri ini tapi rakyatnya miskin. Dan itulah tantangan kita. Tidak usah kita menyalahkan siapapun, tapi mari kita umat Islam melakukan koreksi. Salah satu koreksinya itu adalah melalui pemilihan umum yang harus kita perjuangkan, lahir pemimpin yang bisa membawa negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, mari kita sabar. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diintimidasi, jangan salah sedikit orang menciptakan yang namanya terorisme. Orang yang keluar dari penjara kemudian dia pelihara, dijaga, dikasih uang, kemudian disuruh untuk berontak. Karena orang berontak melakukan pembunuhan dan sebagainya nanti masuk surga. Tidak ada seperti itu.
Orang yang membunuh dan dibunuh itu kalau tidak sesuai dengan hukum Islam itu matinya adalah dalam keadaan kafir. Jadi al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh tidak sesuai dengan ajaran Islam itu tempatnya di neraka, bukan di surga. Itulah beberapa hadiah kita atau kenangan kita atau refleksi tahun kita atau apa yang kita sampaikan akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita melakukan muhasabah, mudah-mudahan kita melakukan refleksi sekaligus semakin memantapkan iman kita, ketakwaan kita, dan selalu kita bertekad wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 Masehi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa memberikan kesabaran pada kita, memberi rezeki kepada kita, memberi ketenangan pada kita, memberi kebahagiaan dalam hidup kita, dan selalu taat beribadah kepada Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ila siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini di Jumat yang penuh dengan keberkahan, ya Allah curahkanlah ketabahan pada diri kami dan keluarga kami. Ya Allah curahkanlah keberkahan, curahkanlah rezeki kepada diri kami dan keluarga kami. Ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mengabdi kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah kami sadar kami tidak mungkin tidak berdosa kepada Allah, kemudian bersalah kepada sesama manusia. Ya Allah ampunilah dosa kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bertakwa dan selalu berikrar kami hanya akan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami menghadapi tantangan yang besar di dalam kami berhidup, berbangsa dan bernegara. Banyak kezaliman yang terjadi, banyak korupsi yang terjadi, kemiskinan masih banyak dialami oleh masyarakat kami. Ya Allah, berikanlah mereka ketabahan, berikanlah kesabaran pada mereka. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk membantu mereka, bantu dengan doa, bantu dengan rezeki yang kami miliki, dan mudah-mudahan kami senantiasa berada dalam naungan-Mu ya Allah. Ya Allah, terakhir ini banyak musibah yang terjadi di Cianjur, di berbagai tempat di negeri kami ini. Ya Allah, beri mereka ketabahan, beri mereka kesabaran, curahkanlah rezeki pada mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi mereka dan mengayomi mereka. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.